menyikapinya, Bu? Terima kasih atas kesempatan ini. Saya tadi kaget juga nama saya disebutnya, tapi nggak apa-apa. Saya agar tahu juga langkah apa yang harus saya lakukan. Dia kan sepertinya ngincer, itu kan ngancem, ya kan? Nah, kalau dia ngancem saya juga buat laporan loh. Saya punya dokumen dari beberapa orang yang benar-benar akan membuka tabir peristiwa ini, ya. Kalau saya diusik, saya juga akan mengusik, ya. Selama ini kita dalam perkara Rasman fokus, tidak kemana-mana. Tentang pornografi dan porno aksi yang dilakukannya, saya tidak kupas, saya tidak pernah membahas, ya. Tentang perkara ini, saya hanya memberikan keterangan apa yang dituangkan oleh Iklim Hakim, ya, dalam perkara ini. Anehnya Iklim Hakim kok tidak diserang, kok seolah ditutup, ya, tertutup Iklim Hakimnya. Yang diumbar, yang dihina, dicaci Rasman terus menerus. Nah, ini yang membuat Rasman tertekan. Saya tentang kepuasan, kebanggaan, seneng, bahagianya Pak Hotman Paris dengan peristiwa menghancurkan dua orang ini. Ingatlah, Allah itu tidak akan pernah tidur. Suatu saat Anda juga akan dapat dampaknya. Percayalah, jika kita menzolimi orang, kita akan dizolimi oleh orang lain yang bukan orang itu sendiri, gitu. Yang kamu zolimi itu. Tapi pasti, yakinlah, bagi kami umat Islam, Allah itu ada. Dan pasti kamu akan mendapat ganjarannya. Jadi kamu jangan Hotman Paris, ya, dengan bangga menyampaikan cerita bahwa sudah tercabut basnya, sudah dibekukan basnya. Seolah-olah apa yang kamu sampaikan itu seperti kamu institusi dalam penegakan hukum. Kamu kan orang yang berada dalam peristiwa hukum itu. Perkaranya belum putus, ya Pak Hotman, ya. Ingat Pak Hotman. Jadi jangan seakan-akan kamu sudah mengatur lalu lintas hukum itu. Seakan-akan kamu sudah setara dengan rilis yang disampaikan oleh Mahkamah Agung, KY. Jadi apakah yang mengkondisikan ini adalah Pak Hotman Paris sehingga hukum seperti ini? Kenapa saya bilang hukum seperti ini? Kelas PT memberi putusan tanpa ada klarifikasi, penetapan, diadili dan diputuskan. Itu kan PT atau pengadilan atau hakim, ya. Karena apa? Seorang pembunuh, saya ilustrasikan, seorang pembunuh itu pasti diklarifikasi di BAP, ditanya dasar apa kau membunuh, apakah pembelaan diri atau dengan sengaja. Nah, kan ada klarifikasinya. Hotman Paris jangan seenaknya juga merasa bertepuk tangan, merasa puas, sudah menghancurkan dua orang, menghancurkan satu orang lagi. Oke, silakan. Kita ikuti takdir, ya, kita ikuti takdir. Seperti yang kita lakukan, kita tidak akan pernah takut. Kalau saya takut hanya cuma sama Tuhan, sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak takut sama siapapun dan apapun yang terjadi dalam kehidupan saya. Saya melangkah dengan tulus dan ikhlas. Saya merasa hari ini perkara yang ini, ya, perkara yang Rasman yang satu ini, ya, yang lain saya nggak bisa menilai. Kalau ini saya nilai 1000% Rasman benar, 1000% Rasman tidak salah. Cuman Rasman disalahkan karena temperamen, sehingga apa yang disampaikan, apa yang dimaksudnya tidak tersampaikan. Dan kita kaji kenapa dia temperamen, karena dia tertekan. Dia tidak diberi kesempatan ketika di penyidikan dan penyelidikan untuk menjelaskan BAP gelar perkara khusus. Dan dia tidak menyangka perkara ini akan naik karena dia berlaku dan bersikap dalam keadaan pengacara. Dia selalu menyampaikan dirinya adalah pengacara.
Nah, seperti itu. Jadi kita tidak nyangka ini bahwa akan tembus. Namun tembus di pengadilan ini adalah terang menderangnya perkara untuk fakta integritas. Akan ada kesaksian, akan ada pembuktian. Nah, karena ini dipublikasi oleh Hotman Paris, makanya dia juga public figure supaya tidak ada merasa curiga bahwa ini dikondisikan, maka kita minta ini live dan terbuka untuk umum. Umum juga bisa menilai dan semua bisa tahu sebenarnya perkaranya apa sih gitu. Perkaranya hanya pembelaan seorang Iklim Hakim datang kepada Rasman untuk minta bantu bahwa dilecehkan. Kemudian dia tidak mengakui bahwa dia pernah memberikan surat kuasa. Kemudian dia mengakui bahwa dia tidak dilecehkan. Kalau tidak dilecehkan atau suka sama suka, ya sudah habis perkaranya. Nah, sesuai dengan SK 3 Menteri bahwa jika dibuktikan terbukti bahwa itu tidak fitnah, berarti hukumnya sudah tidak ada. Nah, sekali lagi peristiwa ini karena dipublikasi banyak hal yang lain. Jadi saya minta kepada Pak Hotman Paris, jangan Anda berbangga seolah-olah statement yang Anda lakukan itu seolah-olah hukum kita di bawah kendali Pak Hotman Paris gitu. Seperti itu gitu. Kita kalau memang salah nggak apa-apa gitu. Gimana Pak? Gimana? Bun, katanya tadi Bunda merasa diancam dan terancam. Apa sih Bun yang merasa terancam oleh Hotman Paris itu? Nah, dia membuat statement, saya sudah puas. 2 orang sudah diputus basnya. Ada satu lagi yang sedang saya incer. Saya akan cari bagaimana caranya. Dia bilang saya germo katanya. Coba kita lihat semua dokumen yang ada. Saya dapat memberikan dokumen kalau memang itu dibutuhkan. Saya siap. Ya. Bagaimana pornografi dan porno aksinya. Bagaimana dia menyampaikan bahwa tolong catat ya, catat ini namanya isi A, dia orang Surabaya. Itu kan seperti dia menjual, mempublikasi seorang perempuan. Saya selaku perempuan nggak segitunya. Kita masih adat ketimuran, kita masih punya ini. Ingat, kenapa dipublikasi? Itu yang menjadi miris. Nah, itu kan sudah lama. Kalau itu mau diangkat, saya siap. Ayo, saya siap beradu argumentasi dan siap adu dokumen tentang peristiwa Hotman Paris ya. Saya tidak pernah mencari kesalahan orang lain. Saya tidak peduli apa yang dilakukan Hotman Paris. Tapi awal peristiwa saya tidak suka dengan Hotman Paris ini ketika ketum saya Pak Otto Hasibuan tidak diakuinya sebagai ketua Pradi. Dan banyak peristiwa yang dia kelakuannya membrainwash pengacara muda menjadi ilustrasi bahwa jadi pengacara tuh begini loh gitu. Moral dan etika yang diperlihatkan dan dipertontonkannya kok tidak itu kan bukan delik aduan lagi gitu. Di kolam renang, cium-cium di mana? Yang bukan muhrim. Oke, istrinya tidak peduli, ya. Tapi ini kan harus ditutup. Mau apapun yang dia lakukan, jangan dipublikasi. Ini merusak itu. Sesuai dengan konten-konten dia gitu. Mungkin bisa dibilang yang Hotman lakukan itu adalah konten-konten yang salah, Bun. Itu konten-konten yang tidak beretika dan bermoral. Ini kita mengajukan uji kelayakan dan potensi ya, karena dia itu public figure, seorang tokoh di bangsa ini, dan dia selalu mengumbar video-video kalau kita orang Islam nggak boleh itu kan zina, peluk cium di kolam renang di tempat yang tidak perlu dipublikasi gitu. Nah ini yang menjadi miris kita. Saya siap selaku perempuan mengungkit peristiwa pornografi dan porno aksi Hotman Paris, siap saya. Nah tapi kita harus pada fokus
tentang perkara Rasman, di mana Rasman tersangka oleh laporan dia. Kelemahan Pak Rasman, dia tidak buat laporan kepolisian terhadap Iklim Hakim. Dia tidak melakukan perapit terhadap laporan Hotman Paris. Nah, saya kan memberikan masukan, tapi Bang Rasman selalu menganggap bahwa semua tidak mungkin akan terjadi sejauh ini. Nah, tahu-tahu terjadi kan, shock Bang Rasman kan. Nah, hari ini Bang Rasman akan mengikuti apa yang menjadi putusan etik yang sedang berlangsung oleh Pradi Bersatu. Itu Adinda, yang dipermasalahkan ini kan sama Hotman ini kan kejadian di persidangan Bun ya, yang ricu itu sudah menjadi senjata untuk Hotman untuk Rasman, Firdaus, dan juga Bunda nih yang akan jadi target selanjutnya. Itu mungkin menangkal itu Bunda seperti apa sih? saya di saat itu saya sebagai pengacara loh. Ingat undang-undang advokat, kita di situ pakai toga loh, harga itu. Dan saya tidak contempt of court. Bahkan waktu terjadi itu ada seorang jaksa yang pukul meja dan berkata kotor. Saya bilang hati-hati Pak, hati-hati. Langsung dia minta maaf. Saya mengejar dan ribut saat itu. Tolong ya, kenapa takut? Kita akan membuka peristiwa apa yang terjadi sebenarnya. Kenapa takut terbuka untuk umum? Dan saya waktu masuk ke dalam saya sampaikan kepada Pak Polisi, Pak ini tidak belum perlu dengan kepolisian karena di sini tidak tawuran. Oh ini tanggung jawab, saya bertanggung jawab. Oke kalau Bapak bertanggung jawab tolong bantu untuk tunda dulu. Saya tidak mau terjadi korban. Saya sebagai ibu saya ketakutan itu ada korban. Nah makanya saya kontrol di situ. Saya kontrol Bang Rasman, Bang tolong istighfar, saya bisikkan ke telinganya, Bang tolong istighfar. Dan ingat, Abang harus kontrol. Jangan nanti jantung atau segala macam. Terus ketika dia, ayo kita keluar, ketemu ketua PN. Bang jangan tinggalkan ruang sidang. Kita nanti chaos. Nah makanya saya nggak mau keluar. Saya dengan Rahmat tetap di ruang sidang. Bang Rasman pergi keluar, akhirnya masuk dan tertib. Ketika disuruh tertib oleh pihak kepolisian dan humas, kita duduk kembali. Hakim duduk, semua duduk, jaksa duduk, semua duduk dan Iklim Hakim masuk, Bang Rasman duduk dengan baik. Nah, setelah itu Hakim kan kekeh lagi. Jadi 2 kali skor loh. Hakim kekeh lagi untuk tetap terbuka untuk umum. Disitulah histeris Bang Rasman. Terbuka. Jadi dia histeris di situ. Nah, apakah itu jadi contempt of court? Itu silahkan dinilai dan diselidiki. Nah, bagi saya saat itu Bang Rasman dalam keadaan stres dan tertekan. Nah, itu harus dipertimbangkan. Berarti Bunda membantah adanya contempt of court ya? Hah? Membantah adanya contempt of court ya? Membantah? Iya. Contempt of court itu kan undang-undang, rencana undang-undang yang akan diterbitkan 2006. Terus apabila ada ketentuannya di situ bahwa kalau melanggar institusi pengadilan, mempermalukan atau ribut, melempar segala macam. Sebelumnya kan ini kan belum berlaku. Kalaupun itu termasuk pada contempt of court, mungkin saya melihat ya tidak ada yang menjadi atensi. Cuman ketika Bang Rasman disuruh duduk, diinstruksikan duduk, dia tetap bermohon. Dia tidak mengindahkan instruksi. Kamu duduk. Mohon yang mulia. Mungkin itu yang dinilai contempt of court karena tidak patuh dengan instruksi hakim. Kalaupun itu kita tolong ditinjau kembalilah pada pihak Mahkamah Agung
tolong berikan kesempatan untuk mengklarifikasi, berikan kesempatan untuk penetapan diadili dan diputuskan. Jika benar itu adalah takdir dari seorang kita-kita yang beracara saat itu, ya mau gimana. Tapi kan ini kan potret dalam penegakan hukum. Kita lagi disorot oleh dunia luar gitu perkara ini, karena betul-betul menjadi atensi. Apalagi Pak Hotman Paris itu menyampaikan ini atensi dari Polri, ini atensi dari Mahkamah Agung. Loh, kok dia tahu? Dia kan yang membuat perkara. Sehingga terjadinya peristiwa bahwa Rasman itu jadi terdakwa. Nah, dia di dalam perkara itu kok dia seperti institusi, dan dia seperti orang yang tinggi dari setara dengan penegakan hukum lainnya. Kalau ketua ketua organisasi yang bicara, atau KY atau Mahkamah Agung, boleh dong. Ini enggak, saya puas, saya senang, saya bahagia, saya kok seperti itu. Inilah kecemburuan sosial, dan ini ancaman bagi semua advokat se-Indonesia tentang peristiwa putusan pembekuan ini. Nah, ini kita minta pelajari kembali, mohon pengadilan Mahkamah Agung ditinjau ulang, atau Pengadilan Tinggi Ambon mohon ditinjau ulang dengan tahapan dan administrasi yang dilakukan sebagaimana mestinya. Karena di sini juga menurut Bang Rasman waktu dilantik mereka pakai HAPI. Sudah itu dia keluar dari HAPI, dia masuk Kongres Advokat Indonesia 2022, dia keluar sehari sebelum dipecat. Nah, sekarang udah 2,5 tahun dia di Peradi Bersatu. Sementara HAPI dan Peradi Bersatu tidak pernah mengajukan permohonan tentang etik. Nah, kalau begini kita masing-masing punya etik, ya. Hakim punya etik. Kami minta juga KY melakukan sidang etik untuk hakimnya. Karena saya bersidang di mana-mana. Ini baru-baru ini masih sidang saya di Jakarta Barat, itu hakimnya luar biasa, ya. Jika pengacara baru yang tidak mengerti, dia tunjuki, dia diberikan peringatan, ini kalian akan rugi. Jadi dia sebagai moderator yang mengatur lalu lintas persidangan dan memutuskan tanpa ada minta pendapat kepada jaksa, kepada pengacara, kepada terdakwa maupun saksi korban. Apakah ini tertutup? Kita akan menjamin jika ada hal yang itu melanggar undang-undang ITE, kita akan blur. Kita nggak mau memaparkan itu jika itu melakukan undang-undang ITE. Kalau itu tidak ada undang-undang ITE, banyak video-video porno yang sudah terbit, ya. Namun ini kita sekali lagi saya menyampaikan, membuka aib orang lain sama makan darah daging saudara sendiri. Mungkin itu, Adinda. Oke.